Aborsi merujuk pada penghentian kehamilan dengan mengeluarkan embrio atau janin dari rahim sebelum siap hidup di luar kandungan. Ini bisa terjadi secara spontan, yang sering disebut sebagai keguguran, atau bisa juga diinduksi. Aborsi induksi adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri kehamilan dan menjadi fokus perdebatan etika, hukum dan sosial yang luas. Memahami aspek medis dari aborsi sangat penting untuk terlibat dalam diskusi yang terinformasi tentang isu yang kompleks ini. Ada berbagai teknik medis yang digunakan untuk menginduksi aborsi, dan metode yang digunakan seringkali bergantung pada faktor-faktor seperti usia kehamilan, peraturan hukum, dan keahlian penyedia layanan kesehatan. Penting untuk membedakan antara praktik aborsi aman, yang dilakukan oleh profesional medis terlatih di lingkungan yang steril, dan aborsi yang tidak aman, yang menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi perempuan. Aborsi yang tidak aman seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan metode yang berbahaya dan berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas ibu, terutama di negara-negara di mana akses terhadap layanan aborsi aman dibatasi. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa akses terhadap layanan aborsi yang aman sangat penting untuk melindungi kesehatan dan hak-hak perempuan. Ketika dilakukan oleh penyedia terlatih dalam kondisi higienis, aborsi adalah prosedur medis yang aman dengan risiko komplikasi yang rendah. Sebaliknya, aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan konsekuensi yang parah, termasuk pendarahan, infeksi, sepsis, dan bahkan kematian. Memahami definisi dan prosedur medis yang terlibat dalam aborsi sangat penting untuk menghilangkan mitos dan stigma seputar masalah ini. Hal ini memungkinkan pendekatan berbasis fakta untuk diskusi tentang kebijakan aborsi, memastikan bahwa undang-undang dan peraturan memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Metode aborsi bervariasi tergantung pada usia kehamilan. Pada trimester pertama, aborsi medis, juga dikenal sebagai pil aborsi, adalah pilihan yang aman dan efektif. Metode ini melibatkan minum 2 obat, mifepriston dan misoprostol, untuk mengakhiri kehamilan. Mifepriston memblokir hormon progesteron yang diperlukan untuk melanjutkan kehamilan. Misoprostol menyebabkan kram dan pendarahan untuk mengosongkan rahim. Metode umum lainnya pada trimester pertama adalah aborsi aspirasi, juga dikenal sebagai aspirasi vakum atau aborsi isap. Prosedur ini melibatkan penggunaan hisapan lembut untuk mengeluarkan kehamilan dari rahim. Baik aborsi medis maupun aborsi aspirasi dianggap sebagai prosedur yang sangat aman bila dilakukan oleh profesional medis terlatih. Pada trimester kedua, dilatasi dan evakuasi, atau DNE, adalah metode yang umum. DNE melibatkan pelebaran serviks dan menggunakan instrumen dan hisapan untuk mengosongkan rahim. Meskipun masih dianggap aman, risiko yang terkait dengan aborsi sedikit meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Penting untuk menekankan bahaya metode aborsi yang tidak aman, yang sering kali digunakan ketika perempuan tidak memiliki akses ke layanan yang aman. Metode ini dapat mencakup menelan zat beracun, memasukkan benda tajam ke dalam rahim, atau trauma perut. Praktik semacam itu menimbulkan risiko serius bagi kesehatan perempuan dan dapat mengakibatkan komplikasi yang mengancam jiwa. Mempromosikan akses ke layanan aborsi yang aman dan informasi yang akurat tentang layanan ini sangat penting untuk melindungi kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke berbagai pilihan yang aman, kita dapat berupaya mengurangi kejadian aborsi yang tidak aman dan konsekuensinya yang menghancurkan. Aborsi adalah kenyataan global, dengan jutaan perempuan menjalani prosedur ini setiap tahun. Menurut Guttmacher Institute, sekitar 73 juta aborsi induksi terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Ini berarti sekitar 39 aborsi per 1.000 perempuan usia subur. Angka-angka ini mewakili lanskap global yang kompleks, dengan variasi signifikan dalam tingkat aborsi dan akses ke layanan yang aman. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat aborsi termasuk kehamilan yang tidak direncanakan, penggunaan kontrasepsi, dan pembatasan hukum.
Wilayah dengan undang-undang aborsi yang ketat seringkali menunjukkan tingkat aborsi yang tidak aman yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan undang-undang aborsi yang liberal cenderung memiliki tingkat aborsi yang lebih rendah. Status hukum aborsi sangat bervariasi di seluruh dunia, mulai dari larangan total hingga legal atas permintaan. Di beberapa negara, aborsi hanya diizinkan dalam keadaan terbatas, seperti untuk menyelamatkan nyawa perempuan. Pembatasan hukum ini seringkali menciptakan hambatan terhadap layanan aborsi yang aman. Memahami statistik aborsi global sangat penting untuk menginformasikan keputusan kebijakan. Dengan memeriksa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat aborsi, kita dapat berupaya menciptakan dunia di mana perempuan memiliki otonomi untuk membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi mereka, termasuk dalam situasi medis yang mendesak. Bagian 4, debat etika, pro-pilihan versus pro-kehidupan. Perdebatan seputar aborsi seringkali dibingkai sebagai benturan antara dua sudut pandang yang berlawanan pro-pilihan dan pro-kehidupan. Para pendukung pro-pilihan menekankan hak perempuan atas otonomi tubuh dan kebebasan untuk membuat keputusan pribadi tentang kesehatan reproduksinya, termasuk apakah akan mengakhiri kehamilan atau tidak. Mereka berpendapat bahwa memaksa seorang perempuan untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkan hingga melahirkan melanggar hak-hak fundamentalnya dan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi kesejahteraan fisik, mental, dan ekonominya. Di sisi lain, para pendukung pro-kehidupan umumnya percaya bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan bahwa janin memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi. Mereka memandang aborsi sebagai sesuatu yang salah secara moral, menyamakannya dengan mengambil nyawa manusia. Banyak pendukung pro-kehidupan mendukung pembatasan hukum pada aborsi dan mengadvokasi alternatif, seperti adopsi. Kompleksitas etika aborsi seringkali melampaui dua perspektif dominan ini. Beberapa individu memiliki pandangan bernuansa yang mempertimbangkan tahap perkembangan janin, keadaan kehamilan, dan potensi dampaknya pada kehidupan perempuan. Misalnya, beberapa orang mungkin percaya bahwa aborsi dapat diterima secara moral dalam kasus pemerkosaan atau insest atau ketika nyawa perempuan terancam tetapi menentangnya dalam keadaan lain. Menavigasi debat etika seputar aborsi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beragam sudut pandang dan komitmen untuk dialog yang saling menghormati. Sementara individu mungkin memiliki keyakinan yang berbeda tentang moralitas aborsi, penting untuk mendekati isu kompleks ini dengan empati dan pengakuan atas implikasi pribadi, sosial, dan etika yang mendalam yang terlibat. Bagian 5, menavigasi legalitas, hukum aborsi di seluruh dunia. Hukum aborsi sangat bervariasi di seluruh dunia, mencerminkan interaksi kompleks dari faktor budaya, agama, politik, dan sosial. Undang-undang ini dapat berkisar dari yang sangat ketat, di mana aborsi dilarang secara langsung atau hanya diizinkan dalam keadaan yang sangat terbatas, hingga liberal, di mana aborsi legal atas permintaan hingga usia kehamilan tertentu. Memahami lanskap hukum ini sangat penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam memastikan akses ke layanan aborsi yang aman secara global. Di beberapa negara, aborsi legal atas permintaan, yang berarti bahwa seorang perempuan dapat memilih untuk mengakhiri kehamilan karena alasan apapun dalam jangka waktu tertentu, biasanya trimester pertama. Negara-negara lain mengizinkan aborsi atas dasar sosial ekonomi yang lebih luas, dengan mempertimbangkan keadaan perempuan, seperti usia, situasi keuangan, atau dampak kehamilan pada hidupnya. Namun, banyak negara mempertahankan undang-undang aborsi yang sangat ketat, yang seringkali berakar pada keyakinan agama atau budaya yang memprioritaskan hak-hak janin di atas otonomi tubuh perempuan. Dalam konteks seperti itu, aborsi mungkin sepenuhnya ilegal atau hanya diizinkan untuk menyelamatkan nyawa perempuan atau dalam kasus pemerkosaan atau insest. Undang-undang yang ketat ini seringkali mendorong perempuan untuk mencari aborsi klandestin yang tidak aman, yang menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kerangka hukum seputar aborsi memiliki dampak yang besar pada kehidupan perempuan,
memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kontrol reproduksi, mengakses layanan kesehatan yang aman, dan mengejar peluang pendidikan dan ekonomi, mengadvokasi reformasi hukum dan menantang undang-undang aborsi yang ketat sangat penting untuk menegakkan hak-hak perempuan dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.